Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, kembali lagi di Smart Act1 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini kita akan membuat video penugasan bagi Sobat Smart yang mengikuti program pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 11 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebagaimana yang kita ketahui, pada LMS calon guru penggerak nantinya diminta untuk membuat koneksi antar materi, kemudian kesimpulan, lalu diakhiri dengan refleksi. Di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran KHD. Lalu ada instruksi tugas. Dari urutan instruksi tugas ini, itu dapat dilihat bahwa ada 3 yang harus kita buat. Itu bisa kita lihat yang pertama pada poin kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran KHD. Lalu di poin ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dari modul ini. Dan pada poin keempat, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD. Jadi sekali lagi dari instruksi tugas, kita memiliki 3 hal yang harus dilakukan: membuat kesimpulan, refleksi, dan menceritakan kembali. Namun setelah kita melihat di bawah instruksi tugas, di sana ada pertanyaan pemantik. Di sini dijelaskan bahwa untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran KHD, maka kita bisa menggunakan ketiga pertanyaan pemantik ini. Hingga wajar jika kita melihat beberapa referensi Sobat CGP yang lebih dahulu mengerjakan tugas ini, itu ada beragam cara mereka membuat atau menyelesaikan koneksi antar materi ini. Jadi yang pertama kita bisa melihat ada Sobat CGP yang membuat videonya itu berisikan jawaban dari ketiga pertanyaan pemantik ini saja. Kemudian yang kedua, ada yang menjawab pertanyaan pemantik ini kemudian menambahkan kesimpulan. Dan yang terakhir, ada juga yang menjelaskan koneksi antar materi terlebih dahulu, kemudian membuat kesimpulan, dan yang terakhir melakukan refleksi. Dan bisa jadi ada lagi model yang lain. Di sini kita tidak akan fokus mana yang paling benar, karena menurut saya semuanya itu benar, terbukti cara atau model pembuatan tugas pada modul ini itu masih terus berlanjut. Artinya tidak ada teguran dalam tanda kutip, hingga dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh Sobat CGP yang terdahulu itu benar semua. Intinya kembali lagi ke tujuan pembelajarannya. Peserta CGP mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran KHD. Baiklah Sobat Smart, di sini saya akan mencoba membuat tugas untuk koneksi antar materi ini mengikuti referensi yang ketiga ya. Jadi kita akan mengambil koneksi antar materinya terlebih dahulu. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang, lalu membuat kesimpulan, dan yang terakhir melakukan refleksi. Di sini kita akan membuat video dan media yang kita gunakan itu aplikasi Canva. Namun sebelumnya pastikan Sobat Smart itu telah membuat materinya atau semacam skrip lah yang akan Sobat Smart gunakan sebagai panduan dalam menjelaskan isi dari video Sobat Smart. Di sini saya sudah siapkan materi sekaligus menjadi skrip bagi saya. Ada salam, kemudian perkenalan, lalu ada koneksi antar materi terlebih dahulu, lalu dari uraian koneksi antar materi ini diakhiri dengan kesimpulan seperti ini. Setelah itu barulah CGP atau saya melakukan refleksi berdasarkan 3 pertanyaan pemantik yang ada di LMS tadi. Kembali ke aplikasi Canva. Jadi berandanya seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini adalah Canva for Education atau Canva pendidikan, yang mana kelebihannya kita dapat menggunakan semua fitur dan template yang ada, media yang ada secara gratis layaknya akun pro. Jadi buat Sobat Smart yang belum memiliki akun pendidikan Canva for Education, boleh mendapatkannya dengan mengikuti video yang ada di sini.
Well, Sobat Smart, langsung saja di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk membuat video penjelasan tentang koneksi antar materi, kita masuk ke presentasi. Karena pada dasarnya apa yang akan kita buat itu adalah slide presentasi yang mana nantinya kita akan convert dalam bentuk video. Jadi silahkan pilih presentasi di sini. Kemudian di bagian bawah ada beberapa pilihan lagi. Kita pilih yang pertama presentasi. Kita pilih yang ini. Klik. Nantinya kita akan dibawa ke tab baru seperti ini. Oke, ini adalah area kerja kita. Ini masih kosong, masih polos. Di sisi kiri ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama template. Template ini adalah desain slide yang akan kita gunakan. Jadi di sini defaultnya ada beberapa ya yang bisa Sobat Smart pilih. Dan ini semuanya gratis. Jika Sobat Smart menggunakan akun gratisan atau belum pro maupun belum masuk menjadi akun pendidikan, nantinya itu akan muncul ikon mahkota untuk beberapa slide pilihan template di sini. Ya, jadi kalau Sobat Smart klik itu akan minta bayaran. Ini karena sudah menjadi akun pendidikan maka ikon tersebut tidak muncul lagi. Artinya apa? Semua template yang ada di sini bebas saya gunakan. Kita pilih salah satu. Sini saya akan coba yang ini ya. Jadi Sobat Smart bisa memilih desain template yang lain. Kemudian kita klik. Nantinya akan seperti ini. Terapkan semua 10 halaman. Atau Sobat Smart bisa memilih satu persatu. Ya. Contoh ini dulu. Tinggal ditarik, lepas. Di sini saya akan terapkan ke 10 halaman. Jadi nanti saya pilih secara manual di timeline mana yang saya butuhkan, mana yang tidak. Ini sudah muncul ya timelinenya. Sekarang kita masuk ke proses pengeditan. Jadi slide pada template ini pada dasarnya sudah berisikan beberapa teks ya. Dan teks-teks ini dapat kita edit sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh pada slide pertama kita jadikan slide judul ya. Teksnya ini kita ganti. Kemudian di bawahnya untuk kalimat atau teks pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita perkecil ya. Ini kan 148 ukuran fontnya di bagian sini. Ini kita klik. Kemudian kita coba 36. Untuk gambarnya ini kita delete ya. Nantinya kita akan memasukkan foto kita di sini. Terus ini bisa kita hapus juga. Oke, jadi untuk tata letaknya, layoutnya silahkan Sobat Smart berkreasi karena bisa jadi apa yang menurut saya indah itu belum tentu menurut Sobat Smart. Jadi di sini saya akan bentuk seperti ini. Modul 11 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya ini bisa kita ganti fontnya. Jadi caranya kita select, kemudian di bagian sini ini adalah jenis font. Anggaplah ini saya pakai Liga Spartan ya. Oke, kemudian ukurannya saya perkecil coba 56. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah di sini itu bisa masuk ke subjudul. Tugas ini kan berada di ini ya. Nah, nih 11 ada 8. Jadi kita bisa masukkan ini. Ini kita edit juga. Tugas fontnya kita pertebal, kita cari font yang tebal jadi Liga Spartan. Nah ini kita rubah semua ya fontnya. Ini masih bisa diperbesar seperti ini biar kelihatan full. Selanjutnya untuk di bagian kanan area kerja kita akan masukkan foto kita. Untuk memasukkan foto itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan bingkai. Jadi kita coba yang pertama dulu ya. Kita pasang bingkai di sini, kita pilih elemen, kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan bingkai atau frame ya. Nah, di sini akan muncul beberapa bentuk bingkai yang bisa Sobat Smart gunakan. Oke, kita pilih salah satu, anggaplah yang ini ya. Jadi cukup Sobat Smart klik, tahan, tarik seperti ini. Lepas, atau cukup diklik satu kali. Nah maka akan masuk seperti ini.
Ini kita geser, sesuaikan tempatnya, kemudian kita atur ukurannya. Ini. Oke. Lalu silahkan unggah foto Sobat Smart. Jadi di sisi kiri di sini kita pilih unggahan, lalu unggah file. Cari di mana foto Sobat Smart berada. Di sini foto saya berada di download ini ya. Jadi caranya kita klik kemudian open. Nantinya foto kita akan muncul di sini. Ini karena saya sudah upload foto saya jadi sudah muncul. Ini kita masukkan ke area kerja. Jadi kita klik, tahan, kemudian tarik. Kita posisikan di atas bingkai. Ini. Nah, ini sudah masuk di dalam bingkai. Jadi ini untuk slide pertama. Selanjutnya kita akan pindah ke slide kedua. Namun sebelumnya ini kita beri animasi. Jadi kita select teks yang pertama. Kemudian di sini kita pilih animasikan. Kita pilih yang simpel saja. Di sini nantinya akan muncul pilihan gaya tulisannya per karakter, per kata atau per baris. Ya. Kemudian di bagian atas di sini animasinya mau keduanya, saat masuk dan saat keluar, atau saat masuk saja atau saat keluar saja. Di sini kita pilih keduanya ya, saat masuk dan saat keluar. Kecepatannya bisa kita kurangi. Terus kita select lagi teks yang kedua, yang ini 3118. Kita pilih animasi, bisa animasi yang sama, bisa animasi yang lain. Jadi, contoh ini saja, bounce ya. Di sini juga saya pilih keduanya. Kemudian untuk fotonya itu bisa kita beri animasi juga. Di sini ya, kita pilih neon. Selesai untuk slide 1, kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua nantinya itu akan berisi perkenalan kita. Jadi sesuai dengan skrip atau penjelasan materi yang kita persiapkan, di sini ada perkenalan di awal. Jadi Sobat Smart tidak perlu memasukkan seluruh kalimat yang ada di sini yang telah kita buat. Jadi cukup memasukkan nama, terus memasukkan foto kembali, lalu identitas sekolah dan angkatan program pendidikan kita. Di sini hello everyone, ini tetap kita pakai, namun kita perkecil ya seperti ini. Kemudian ini kita bisa pakai teksnya, ini gambarnya kita hapus dulu. Kita isikan dengan nama, kemudian instansi, lalu angkatan program PGP kita. Ini warna teks yang pertama yang hello everyone kita ganti menjadi ini. Kemudian nama Rahmat Hidayat tetap hitam. Ini kita duplikat, kita select, klik kanan, duplikat seperti ini. Tarik, ini kita isi asal sekolah SMKN 2 Sopeng ya. Ini kita kasih rata kiri ya. Oke. Kemudian kita duplikat lagi satu kali. Nah, ini kita isikan angkatan 7. Jadi contoh seperti ini, angkatan 7. Terus kita atur jaraknya biar tidak terlalu jauh. Kemudian kembali kita masukkan foto. Jadi sekali lagi Sobat Smart, ini hanya contoh. Saya yakin Sobat Smart bisa membuat desain yang lebih cantik dari ini. Lalu kita masukkan foto kembali, jadi pilih unggahan, klik kembali foto kita. Oke, kali ini saya tidak akan memakai bingkai, jadi hanya seperti ini. Kemudian latar foto ini akan kita hilangkan. Jadi silahkan select fotonya, kemudian pilih edit gambar yang ada di sini. Lalu di sini akan muncul beberapa pilihan pengeditan ya. Kita pilih penghapus latar belakang. Di
silahkan klik, maka akan berproses. Ini nantinya akan menghapus latar belakang dari foto kita, sehingga background yang ada di slide akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk slide yang kedua. Ini kita beri animasi juga untuk teksnya. Oke, ini untuk slide kedua. Lanjut ke slide ketiga. Oke, slide ketiga di sini berisi koneksi antar materi. Untuk koneksi antar materi sendiri di sini di awal itu sejarah singkat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi caranya ini kita tidak butuhkan ya. Jadi kita delete. Pada timeline untuk slide ketiga kita klik titik 3, kemudian hapus satu halaman seperti ini. Jadi kita langsung masuk ke introductionnya kita ganti menjadi koneksi antar materi, lalu ukurannya kita rubah, kita perkecil ya, warnanya kita pilih merah ya. Kemudian di sini isinya ini kita kasih rata kanan juga. Nah, saat ini kemudian kita copy materi yang telah kita buat. Ini tidak perlu kita copy semua ya, jadi cukup yang poin pentingnya saja. Jadi bisa kalimat yang pertama saja ini sampai tahun lahirnya. Jadi Ctrl C, lalu ini kita Ctrl A, lalu Ctrl V seperti ini. Ini kita edit ya, jadi seperti ini. Terus ini kita posisikan seperti ini. Nah, ini yang pertama. Untuk fotonya ini kita ganti, kita akan memasukkan foto dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi caranya sama, unggah file. Namun sebelumnya Sobat Smart harus mendownload foto KHD ini di Google ya, atau bisa menggunakan elemen di sini. Di sini juga ada gambar KHD ya, Ki Hajar Dewantara ini. Cukup ketikkan namanya lalu search, ini akan muncul namun pilihannya itu sedikit ya, hanya 3. Jadi kalau Sobat Smart buru-buru atau tidak mau terlalu repot, bisa memilih salah satu dari gambar ini. Jadi cukup klik, nanti gambarnya akan masuk seperti ini. Nah, oke. Di sini saya akan mencoba memasukkan apa yang saya sudah download di Google. Jadi saya pilih unggahan, unggah file, lalu nah ini foto yang akan saya gunakan. Ini sudah saya masukkan, jadi sudah ada di sini. Jadi saya tinggal tarik jadi seperti ini. Kemudian ini latarnya kita akan hilangkan, atau kita pakaikan bingkai ya, kita gunakan bingkai. Jadi kita masuk di elemen, kemudian bingkai, kita cari bingkai, boleh pilih yang ini, coba kita pilih yang bundar ya. Terus ini lingkaran yang berwarna orange, warnanya kita rubah. Jadi select bingkainya, kemudian di bagian atas ini yang warna orange kita klik, kita ganti menjadi warna hitam ya, atau merah. Nah, seperti ini. Kemudian foto dari KHD itu kita klik, tahan, tarik ke atas bingkai. Nah, seperti ini. Nantinya akan otomatis masuk. Di sini teksnya biar tidak berdempetan seperti ini kita geser-geser. Nah, jadi seperti ini. Ini koneksi antar materi slide pertama. Jadi cukup ini saja yang kita masukkan. Nantinya ketika kita menjelaskan, kita bisa membaca skrip satu paragraf ini. Jadi untuk mempermudah Sobat Smart nantinya dalam mempresentasikan, itu Sobat Smart bisa mengcopy ke seluruh paragraf ini. Oke, Ctrl C, lalu di sini di bagian bawah ada catatan. Silakan Sobat Smart klik. Nantinya di sisi kiri akan muncul seperti ini. Kita tempelkan apa yang kita copy. Oke, jadi ini adalah isi paragraf
yang ada di script kita. Yang ini kita pindahkan ke sini. Oke, jadi nanti pada saat pembuatan video atau melakukan presentasi, ini akan muncul dan tidak akan ikut rekam. Ini untuk slide pertama, koneksi antar materi. Selanjutnya slide kedua itu kita menggunakan model slide yang sama. Jadi caranya pada timeline slide yang ketiga, kembali kita klik titik 3, kemudian pilih duplikat satu halaman. Jadi klik, oke, cukup 2. Kita tinggal ganti yang ini, isi dari teks yang ini. Oke, kembali kita lihat di sini. Untuk selanjutnya ini yang akan kita masukkan. Di sini kita cukup memasukkan ini kalimat yang kedua saja ya. Kita cukup mengcopy yang ini. Oke, select Ctrl C, terus ini Ctrl A, lalu Ctrl V. Oke, ini untuk slide yang kedua. Oh sorry, di slide ketiga tadi kita belum memberi animasi ya. Jadi koneksi antar materi kita animasikan. Ini untuk slide kedua, koneksi antar materi. Kemudian untuk slide ketiga, ini kembali kita duplikat ya, duplikat satu halaman, dan di sini kita tidak perlu memberi animasi lagi karena akan terduplikat semuanya, bukan hanya teks namun animasi yang kita berikan juga akan ikut terduplikat. Jadi kita tinggal ganti ya. Nah, untuk koneksi antar materi yang selanjutnya di sini kita akan memasukkan nih 6 pokok pemikiran filosofis KHD tentang pendidikan. Jadi kita akan masukkan ini cukup poin-poinnya saja. Jadi pendidikan sebagai tuntunan, kodrat alam dan kodrat zaman, dan seterusnya. Di sini, ini kita tidak pakai ya. Jadi gambar KHD kita hapus ya. Terus untuk ini koneksi antar materi, ini juga kita tidak gunakan. Jadi cukup template-nya slide-nya saja ya yang akan kita pakai. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan diagram. Jadi kita masuk di elemen ya, di elemen, kemudian di sini ketikkan diagram. Oke, akan muncul beberapa jenis diagram. Kita pakai yang kita bisa pakai yang ini. Oke, jadi tadi kan ada 6 ya, 6 pokok pikiran filosofis KHD. Lalu untuk tengahnya kita masukkan teks. Jadi di sisi kiri kita pilih teks. Ini judul, kita sesuaikan 6 pokok pemikiran filosofis KHD. Nah, seperti ini, 6 pokok pemikiran filosofis KHD. Kita mulai yang pertama di sini, pendidikan sebagai tuntunan. Jadi ini untuk slide ketiga, koneksi antar materi, dan ini adalah yang terakhir ya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya nantinya kita akan memasukkan kesimpulan. Jadi untuk di sini ini kita rubah menjadi kesimpulan. Nah, seperti ini. Terus untuk kesimpulannya itu bisa kita copy semua ya. Jadi ini kita hapus, kita cukup gunakan yang teks yang ini. Terus untuk ini kita copy kesimpulannya, copy, kemudian ini kita tempelkan di sini. Jadi seperti ini. Oke, ini untuk kesimpulan. Ini kita belum beri animasi, jadi kita beri animasi dulu. Kemudian yang lain ini kita bisa beri animasi secara bersamaan. Jadi kita select semua sambil menekan tombol shift seperti ini. Kemudian semuanya kita pakaikan shift seperti ini. Oke, lalu di kesimpulan ini kita animasikan juga. Jadi selanjutnya kita akan
masuk ke slide refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sini kita pindah sini ya. Untuk refleksinya kita pakai ini ya. Untuk teks project goals-nya ini nantinya kita ganti menjadi pertanyaan pemantik yang tadi. Nah, kita ambil yang pertama. Jadi ini pertanyaan refleksinya. Kemudian untuk jawaban kita nantinya kita masukkan ke kotak merah ini. Oke. Untuk layoutnya, desainnya itu Sobat Smart bisa lain ya dibanding ini. Terus kita copy jawabannya ini. Jadi kita ambil fontnya saja di sini. Nah, ukuran fontnya kita perkecil dulu. Kemudian kita edit ya. Ini kita center, lalu kita berikan bullet. Nah, poin seperti ini. Ini bisa kita buat menjadi pada pertanyaan pemantik pertama ini. Di sini saya siapkan 8 jawaban, jadi saya akan membuatnya menjadi 2 slide. Di slide pertama 4, kemudian di slide kedua 4. Atau Sobat Smart bisa mengedit ini, cukup mengambil kata kunci dari tiap poinnya. Jadi Ctrl A, kita copy, ini kita masukkan ke catatan saja. Nih, seperti ini ya. Kita masukkan di catatan saja. Kemudian di sini kita edit, kita ambil kata kuncinya saja. Jadi kita cukup ambil yang ini, lalu fontnya kita perbesar, kita ganti menjadi ini Liga Spartan ya. Oke. Kemudian di bagian kirinya kita bisa masukkan gambar melalui elemen ya. Jadi di kolom pencarian bisa menuliskan yakin ya. Terus kita cari gambar yang mencerminkan jawaban dari pertanyaan ini. Di sini kita bisa menggunakan video. Namun sebelumnya kita pakai bingkai ya. Jadi kita tarik dulu video yang kita inginkan seperti ini. Kemudian kita gunakan bingkai, anggaplah ini. Nah, kemudian videonya kita tarik ke sini. Kita posisikan seperti ini. Jadi nantinya akan bergerak seperti ini. Ini untuk 4 poin pertama dari 8 yang saya persiapkan. Jadi ini akan saya duplikat slide yang ini ya. Jadi klik titik 3, kemudian duplikat 1 halaman. Kemudian di sini masukkan poin selanjutnya C. Kemudian di sini saya copy dulu. Ini kita hapus ya, karena pada saat kita mengklik duplikat catatannya juga akan ikut. Ini kita hapus, kemudian Ctrl V. Lalu di sini kita ambil kata kunci per poin dari keempat poin yang tersisa. Jadi poin kelima. Jadi untuk 4 poin yang tersisa seperti ini. Terus animasinya. Oke. Jadi animasi bisa Sobat Smart sesuaikan ya, kembali lagi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jadi kita bisa duplikat ini. Nah, di sini kita tinggal ganti teks dan animasinya, gambarnya. Ini kita ketikkan belajar. Kita coba yang ini. Oke, masukkan seperti ini. Oke, ini untuk pertanyaan pemantik yang kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, kembali kita duplikat lagi 1 halaman seperti ini. Kita masukkan pertanyaannya, ini apa yang bisa segera saya terapkan. Ctrl copy, terus ini kita ganti ini ya. Lalu ini kita perkecil
Nah, seperti ini. Untuk jawabannya, hal yang pertama saya lakukan adalah literasi, berliterasi. Jadi ini kita masukkan, ini kita hapus dulu, kemudian masukkan berliterasi, terus itu ya. Jadi ada 5 poin untuk pertanyaan pemantik ketiga ini. Terus di sini di elemen kita cari yang mengajar ya, teaching. Coba kita cari yang mengajar, kita cari yang kelihatan akrab dengan peserta didik. Atau di sini juga Sobat Smart bisa memasukkan sebenarnya aktivitas Sobat Smart di sekolah. Jadi klip-klip video aktivitas Sobat Smart di sekolah pada saat berinteraksi dengan peserta didik. Oke, bisa menggunakan yang ini. Ini untuk slide terakhir ya, pertanyaan pemantik yang ketiga. Setelah itu kita langsung ke, jadi untuk slide 11 dan 13 ini kita tidak butuhkan, karena setelah menjawab pertanyaan yang ketiga atau pemantik yang ketiga itu langsung masuk ke ucapan terima kasih ya, seperti ini. Terima kasih, jadi langsung yang terakhir seperti itu. Oke Sobat Smart, ini sudah tercover semua ya. Jadi ada 11 slide yang telah kita buat. Tugas kita tinggal memasukkan catatan ya untuk setiap slide. Jadi masih ada beberapa slide yang belum kita masukkan skrip yang telah kita buat. Nah, seperti di sini 6 pokok pemikiran. Ini kita masukkan. Ini kita copy sampai sini, bahagia. Jadi nantinya pada saat Sobat Smart menjelaskan itu tidak kesulitan ya, karena kita memiliki skrip yang telah kita buat sebelumnya. Ini dinamakan strategi dalam presentasi ya, atau persiapan sebelum melakukan presentasi. Kemudian kesimpulan, ini tidak perlu catatan karena apa yang kita telah buat di skrip itu sudah masuk semua di sini. Oke, sekarang slide kita sudah siap. Selanjutnya kita tinggal melakukan perekaman suara ya, perekaman suara dan perekaman video untuk presentasi tugas 1-1 atau koneksi antar materi ini. Untuk melakukan perekaman, di sini kita pilih tampilkan ya, di sini tampilkan. Kemudian di sini jenisnya ini kan standar, kita ganti menjadi ini, tampilkan dan rekam. Kemudian pilih masuk ke studio rekaman. Nantinya kan seperti ini, kita bisa mengaktifkan kamera. Oke, terus kita juga bisa tanpa kamera seperti ini. Jadi yang terdengar nantinya cuma suara kita dengan tampilan slide yang telah kita buat. Jadi di slide pertama itu tidak ada suara, hanya musik ya, musik. Kemudian nanti pada slide kedua baru saya mulai berbicara, kemudian ada musik latar. Namun untuk musik latarnya nanti kita tambahkan setelah proses perekaman suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi.
Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran filosofis KHD. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seseorang anak telah memiliki kodrat alam seperti potensi, bakat, kemampuan yang unik berbeda-beda satu sama lain sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, yaitu bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat, yaitu prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan layaknya kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, baik itu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dalam budaya Bali dikenal adanya Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, refleksi berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa pada saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Keenam,
Saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Ketujuh, di sekolah maupun di dalam kelas, saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Ketika tampil di antara teman-teman guru maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapi, utamanya penampilan rambut dan style pakaian saya yang saya gunakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin mencapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata. Bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Lalu pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model atau metode, seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem-based learning, maupun project-based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar, seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya. Yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan KHD, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, dan yang terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik.
Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi Sobat Smart, ada beberapa kesalahan dan itu lumrah terjadi, namun jangan khawatir, itu bisa kita edit nantinya. Kita bisa cut bagian-bagian yang kita anggap tidak penting. Jadi setelah selesai kita akhiri perekaman, lalu kita tunggu prosesnya seperti ini, mengunggah rekaman Anda. Nah, ini sudah selesai. Di sini kita pilih simpan dan keluar, lalu kita unduh. Kita tunggu prosesnya. Oke, pengunduhan kita sudah selesai. Di sini kita tinggal menunggu dia masuk ke perangkat PC atau laptop kita ya. Oke, ini sudah jadi. Saya akan perlihatkan kepada Sobat Smart hasilnya. Jadi ini belum diberikan musik latar ya. Nah, ini. Saya adalah calon dari SMK. Oke. Pelajaran akan terus yang rapi, yang panjang. Saya pembelajaran tolong dalam. Oke. Jadi seperti yang Sobat Smart lihat, yang muncul hanya tampilan slide ya. Apa yang menjadi catatan kita atau skrip kita itu tidak akan ikut rekam dalam proses pembuatan video. Jadi di sini saya tambahkan slide, jadi tekan icon plus, akan muncul slide baru. Kemudian pilih unggahan. Oke. Lalu di sini kita unggah file. Kita cari hasil download video kita. Nah, ini yang tadi. Klik, kemudian pilih open. Oke, kita tunggu proses pengunggahannya. Baik, hasil unggahannya sudah selesai. Untuk melakukan pengeditan setelah kita unggah, ini sudah ada. Dan ini akan tersimpan secara otomatis, dan nantinya bila kita membutuhkannya dapat kita buka kembali meskipun template yang kita gunakan itu berbeda. Baik, Sobat Smart, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pengeditan. Jadi kita kembali pilih beranda ya, kembali ke beranda. Jadi kita ke tab sebelumnya ya, di tab awal seperti ini. Kemudian kita pilih video seperti ini. Kemudian kita pilih yang pertama, ini video. Kita klik. Nantinya akan sama, kita akan diperlihatkan area kerja yang masih polos, yang masih kosong. Di sini kita masukkan video yang telah kita unggah tadi. Jadi kita masuk ke unggahan, terus di sini kan gambar, di sini kita pilih video. Oke, kemudian kita klik video yang telah kita unggah sebelumnya. Nah, ini sudah masuk. Sobat Smart juga bisa melihat di timeline, ini sudah pasang ya. Sekarang kita sesuaikan ukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frame-nya kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan melakukan pemotongan bagian yang tidak perlu atau yang mungkin salah ya. Jadi untuk itu kita harus dengarkan terlebih dahulu. Di sini saya percepat. Nanti pada proses pemotongannya saya akan perlambat.
pertama. Berikut ini. Oke, jadi kita akan melakukan pemotongan di sini. Ya. Kita dengar. Pertama. Berikut ini. Nah, jadi kita mulai dari sini ya. Jadi kita arahkan kursor kita di bagian yang akan kita potong. Sebelah sini. Kita klik. Kemudian pada mouse kita klik kanan seperti ini, kemudian pilih pisahkan halaman. Ini sudah terpotong, terus kita play kembali untuk mengetahui sampai bagian mana yang akan kita buang. Pertama ya, sampai sini ya. Kita pause lagi, kemudian kita klik kanan kembali, lalu pilih pisahkan halaman lagi. Oke, sekarang kita select bagian yang di tengah, yang ini, kemudian klik titik 3, hapus satu halaman. Oke, kita klik di bagian sini. Nah, bagian sini, kemudian kita tekan tombol play. Dapat diteruskan atau dimatikan. Berikut ini ada. Jadi kata pertama yang tadi muncul itu sekarang hilang. Pengeditan ini akan kita lakukan untuk kesalahan yang kita buat selama proses perekaman. Jadi silakan Sobat Smart cek kembali hasil rekamannya, lalu bersihkan bagian-bagian yang tidak perlu. Bila proses pengeditan telah Sobat Smart lakukan, selanjutnya kita akan memasukkan musik latar. Ya, musik latar untuk video yang telah kita buat. Untuk memasukkan video latar, di sini di unggahan, oke. Bisa pilih audio, atau cara yang kedua bisa melalui audio yang ada di sini. Oke, namun pesan saya ini, jika video yang Sobat Smart telah buat nantinya akan diupload ke YouTube, untuk jaga-jaga saya sarankan tidak menggunakan audio yang disiapkan oleh pihak Canva. Takutnya copyrightnya belum terjamin, dan itu ketika terbaca di YouTube maka audio video Sobat Smart itu akan hilang atau termute. Jadi saran saya, silahkan unggah audio yang telah Sobat Smart download sebelumnya di YouTube Studio. Jadi di sini saya memiliki audio, jadi unggah file, kemudian download, terus musik. Nah, ini beberapa audio yang telah saya download sebelumnya di YouTube Studio, dan semua audio ini itu bebas dari copyright. Saya pilih beberapa ya. Nah, ini jadi ada 4 yang saya pilih, kemudian open. Kita tunggu sampai keempatnya terupload, lalu inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai musik latar pada video yang telah kita buat. Oke, di sini musik kita sudah terunggah, artinya sudah masuk semua. Sobat Smart bisa menggunakan satu musik saja untuk seluruh video yang ada. Oke. Dan juga bisa menggunakan lebih dari satu musik. Di sini saya sengaja mengunggah 4 jenis musik. Saya akan perlihatkan bagaimana kita menggunakan keempat jenis musik ini ke dalam video yang kita telah buat. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Untuk musik pertama itu kita pakai yang ini ya, Outlaws Farewell, atau kita berurutan saja. Jadi kita mulai dari Snack Time. Oke, mulai dari Snack Time. Ini kita play dulu sampai vokal kita keluar. Jadi pada saat vokal kita keluar, volume dari musik ini kan volumenya di sini kita cek itu 100.
Namun pada saat vokal kita keluar, maka volume musiknya harus kita turunkan agar volume suara kita itu tidak tenggelam. Oke, jadi kita cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sampai di sini ya. Ini kita tahan, kita klik di sini, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih pisahkan audio. Nah, seperti ini. Jadi terdapat dua slide untuk video ya, dua bagian. Bagian pertama kita biarkan volumenya 100%. Lalu untuk bagian kedua, inilah yang kita rubah atau kita turunkan volumenya agar suara kita itu tidak tenggelam. Jadi yang tadinya 100 kita jadikan 25 seperti ini. Sekarang kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini ya. Saya adalah calon. Jadi di sini suara kita dan suara musik itu sudah seimbang. Namun jika Sobat Smart masih merasa kurang jelas vokalnya, itu untuk suara musik, volume musiknya masih bisa Sobat Smart turunkan. Oke, selanjutnya kita cek sampai di mana musik ini berakhir. Oke, di sini ya. Ini kita kurangi sampai di sini. Nah. Oke. Lalu kita masukkan musik yang kedua, Outlaws Farewell. Seperti ini. Ini juga kita kurangi. Jadi ini bisa kita bagi ya. Jadi kita kurangi menjadi 25. Kemudian kita cari bagian akhir di mana kita sudah tidak mengucapkan kata-kata lagi atau kalimat rekaman suara kita tidak muncul lagi. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini. Ini kita pisahkan. Kemudian ini kita select, volumenya kita fullkan 100. Iya. Oke, ini Sobat Smart sudah masuk semua ya. Jadi proses pengeditan kita sudah lakukan, membuang bagian yang tidak perlu, oke, atau yang salah. Lalu memasukkan musik latar juga telah kita lakukan. Sekarang kita akan menyimpan hasil pengeditan video kita kembali dalam bentuk video yang sudah fix atau yang sudah siap kita unggah di YouTube maupun di Google Drive. Ini kita kasih judul tugas 1.1 koneksi antar materi. Oke. Untuk menyimpannya kita pilih bagikan. Kemudian di sini kita scroll, pilih unduh, ya. Pastikan jenis filenya video MP4, ini disarankan. Terus pilih halaman, pastikan semua tercentang, seperti ini. Kemudian klik unduh. Kita tunggu prosesnya. Oke, Sobat Smart, ini hasil unduhan kita sudah selesai. Sekarang kita cek hasil akhirnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Pemikiran filosofis KHD yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masih dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak jarang dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Smart, itulah hasil rekaman video kita untuk tugas modul 1.1 bagian 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, tetap semangat, guru penggerak, terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.